Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, serta fenomena supranatural yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian semua apa yang saya alami ketika tadi saya berjalan keluar dari tempat saya malam ini. Di jalanan itu banyak sekali makhluk-makhluk yang biasanya mereka itu keluar ketika akan terjadi suatu goro-goro ya, atau suatu bencana yang mengakibatkan banyak sekali kerugian termasuk korban jiwa di situ. Nah, kejadian ini juga pernah terjadi pada kejadian di mana gunung Merapi meletus waktu itu, yang banyak sekali ya, itu sampai ke seluruh negeri itu beritanya, itu banyak sekali korban jiwa di situ. Dan juga fenomena yang sama juga terjadi ketika adanya gelombang tsunami waktu di Aceh kemarin. Nah, kali ini saya untuk ketiga kalinya melihat lagi kejadian seperti itu. Dan saya tidak bisa diam kali ini. Saya harus memberitahu kepada kalian. Dan semoga nanti kalian bisa share video dari saya ini. Ini bukan berarti saya beramal ya. Saya melihat sebuah fakta di lapangan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya terawalan saja. Jadi maaf kalau video ini sekali lagi saya tekankan bukan sebuah ramalan atau sebuah sesuatu hal yang bisa membangun pikiran atau paradigma di masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Saya membuat video ini untuk agar kita bisa mencegah apa yang akan terjadi ke depan. Jadi saya harap kalian bisa menyimak video ini baik-baik ya. Ini pertama, ini pengalaman saya di jalan ini malam ini. Itu saya melihat banyak sekali ya, yang saya bilang tadi di awal, bahwa banyak sekali makhluk-makhluk yang biasanya mereka keluar ketika akan ada bencana. Memang saya secara signifikan tidak berbicara kepada mereka atau menanyakan kepada mereka mengapa alasan mereka keluar, tapi ada suatu bentuk energi yang mau berkomunikasi dengan saya. Saya bertanya kepada mereka, kenapa makhluk-makhluk itu keluar lagi? Dan ini saya catat seingat saya ya. Dia mengatakan mereka itu dikabarkan bahwa akan terjadi banyak sekali peristiwa yang menyebabkan korban jiwa di Indonesia, mulai dari penghujung Oktober bulan ini hingga awal tahun baru tahun depan. Semoga hal itu hanya sebatas fata morgana aja ya. Jangan sampai terjadilah, Allahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya kita bisa antisipasi nih, karena yang saya lihat mereka banyak sekali bermukim di jalan raya. Nah, kejadian itu biasanya kalau misalkan mereka ada di suatu tempat dan tempat itu akan terjadi bencana, mereka akan ada di situ. Saya tidak tahu tujuan mereka apa, tapi kalau seperti itu, dia sepanjang jalan raya ada. Mereka itu sepanjang jalan raya yang biasanya nggak pernah ada, mereka itu ada di situ. Gimana ya, kalau penggambaran bentuk ini tuh mereka lebih menyerupai humanoid dengan tulang wajah itu seperti tengkorak manusia, tapi lebih lancip ya. Dan juga ada bara api di dadanya ini berwarna kuning agak kebiruan di situ. Nah, kembali lagi, biasanya mereka ada di jalan raya. Itu berarti fenomena-fenomena yang akan terjadi itu ada di sekitar jalan raya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan
bahwa nggak cuma di jalan raya aja, tapi akan ada di tempat-tempat lain. Saya belum memastikan, saya belum lihat itu. Nah, untuk sekarang, apalagi nih di daerah saya ya, apalagi kalian yang menonton ini di daerah saya, di tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekitarnya ya, tolong untuk dikabarkan ke sanak saudara agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tidak usah membawa kendaraan atau memacu kendaraan dengan terlalu kencang. Lagi pula untuk kita di daerah ini, tepatnya saya di Batu Raja ya, itu keadaan jalanan itu lagi betul-betul parah ya, karena beberapa hari kemarin hujan. Setelah hujan itu yang tadinya lubang itu kecil jadi semakin besar. Jadi saya berharap pada kalian agar kalian bisa berhati-hati ke depannya. Ingat, ini sekali lagi saya katakan, ini bukan sebuah ramalan, ini hanya sekedar info, memberitahu kalian agar kita selalu waspada. Mau ditanggapin atau enggak juga enggak apa-apa sih sebetulnya. Saya hanya merasa bahwa saya harus menyampaikan ini. Dan info ini juga berlaku untuk di daerah lain. Karena yang saya dengar dari berita juga, ini sudah mulai nih banyak sekali fenomena-fenomena bencana alam, banjir bandang, terus cuaca kita juga sedang tidak menentu. Mungkin nggak cuma di Indonesia aja ya, tapi di negara luar negeri juga mungkin kena. Saya tidak terlalu mengikuti berita seperti itu karena ya secara pribadi saya juga prihatin. Oke, yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kalian itu bahwa nanti ini masih seputar obrolan kita tadi sama narasumber itu tadi ya. Yang kedua itu bahwa di penghujung bulan Desember itu akan ada sebuah fenomena di mana akan ada bintang di langit. Jadi dia menggambarkan bahwa akan ada cahaya terang dari surga. Itu kata mereka. Tapi secara logika saya berpikir begini, bahkan saya bilang ya, saya berpikir bahwa cahaya itu kemungkinan meteor yang akan mempengaruhi medan magnetik yang ada di permukaan bumi, tepatnya di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, saya nggak tahu itu entah apa ya, tapi untuk kalian yang bekerja di telekomunikasi, bekerja di pertambangan, terus juga bekerja di pelayaran, saya minta kalian untuk tetap selalu waspada, selalu mematuhi protokol, terus pokoknya kita tetap mawas diri lah gitu. Semoga juga pandemi ini segera berakhir ya, karena kabar-kabarnya memang kita di Indonesia ini sudah mengalami penurunan ya untuk kasus COVID-19 ya. Oke, segitu saja dulu. Ini video singkat, terus juga saya nggak berkonsep karena saya ingin mengabarkan kepada kalian semua. Dan sampai sekarang pun itu di jalanan mereka masih seperti orang bersorak-sorak ya. Saya nggak tahu itu bahasanya apa, tapi mereka seperti bersorak-sorak seperti apa ya, mereka itu melakukan pemujaan gitu. Dan sampai saat ini saya belum mengerti bahasa mereka itu di luar bahasa kita ini. Saya tanya juga dengan bahasa Indonesia ya, karena saya tanya bahasa Indonesia itu juga sedikit. Mereka malah bengong-bengong. Namun tadi si narasumber yang biasanya juga ada di jalan raya dan memang mereka hidup berdampingan dengan kita, mereka sudah bisa mengerti bahasa kita dan mau memberitahu. Dan ingat, mereka bukanlah media tumbal. Biasanya kan orang itu kalau di jalan itu biasanya
tumbal untuk pesugihan lah, atau untuk ilmu lah, untuk apa sih gitu. Tapi yang ini fenomena yang berbeda. Mereka ini makhluk yang berbeda. Mereka tidak mengerti bahasa kita, tapi mereka tahu kapan waktunya untuk keluar. Oke, sekian dulu video singkat kali ini. Selanjutnya, di video selanjutnya itu saya akan membahas tentang gifters ya. Saya melihat komen nih dari saudara kita, ayo bang dilanjutin video tentang gifters. Bagi kalian yang belum tahu gifters itu apa, itu sebetulnya istilah saya, dan ajaibnya itu di komik One Piece ya, karya dari Eiichiro Oda, itu ada juga. Jadi apa ya, pasukannya si siapa itu, salah satu Shichibukai itu, yang saya nggak tahu namanya siapa, silakan komen di bawah lah. Dan mereka pasukannya itu bernama Gifters. Saya menyebut Gifters itu ada alasannya di video saya sebelumnya. Gifters itu, untuk kalian yang belum tahu, saya menyebut anak indigo atau indigo itu dengan istilah lain, bukan indigo tapi gifters, dan alasannya sudah saya sebut di video sebelumnya ya. Sekian dulu video kita hari ini. Saya harap kalian bisa kabarkan ke kawan-kawan yang lain, bisa kalian share juga ke seluruh media sosial. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya harap kalian tetap waspada